Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan apa namanya melihatkan hasil mini Google Drive yang saya buat. Nah, di sini ini mini Google Drive saya. Nah, di sini pasti menunjukkan apa namanya pembagian untuk folders. Nah, lalu ada fitur nama baru. Nah, tab-nya apa? Tab ini bisa berupa folder dan file, dan fiturnya bisa tambah. Jadi cara kerjanya itu kita bisa membuat file dulu. Pertama-tama bisa membuat foldernya di sini. Nah, muncul lihat di sini, lalu kita bisa nambah lagi. Nah, jadi akan menghasilkan dua folder seperti ini. Nah, kemudian saya akan mengkhususkan adanya jalur current path ini supaya kita bisa melihat jalur folder sebagai user bisa melihat jalur folder yang kita buka gitu. Kemudian ada fitur rename dan hapus. Oke, kita lanjut aja. Di sini untuk codingannya. Nah, di sini semua library-nya atau kayak komponen UI-nya. Di sini juga secara berurutan. Yang pertama harus menambahkan script ini, React Development, Breakdown Development, Bubble, dan juga Bootstrap. Ini Bootstrap yang pasti buat penggayaan maksudnya kayak biar menghasilkan gaya untuk suatu website-nya, hasil website-nya. Nah, di sini ini dia style-stylenya. Kemudian kita diawali dengan root. Nah, root ini dimulai lalu ada bubble. Nah, di sini ini bubble ini dia terhubung karena ada script ini. Nah, gunanya script ini kan merupakan pembahasan JSX. Nah, dan user tidak bisa bisa mengakibatkan bahasa JSX. Jadi untuk bubble ini untuk mempermudah mengaplikasikan pembahasan JSX. Kemudian di sini ada beberapa function utama yaitu const, ada const items, reuse date, const current path, const new type, dan const new name. Nah, const item ini berfungsi sebagai untuk menyimpannya banyaknya data-data. Current path ini sebagai jalur yang kita tuju. Terus yang new name ini untuk menambahkan hasil penambahan dari nama sebuah data, dan new type untuk menghasilkan pilihan kayak opsi suatu data. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, ini merupakan array kosong, yang ini merupakan string kosong, lalu ini merupakan string default. Tujuannya perbedaan dari ini, string kosong ini memang kosong, disebutnya belum ada sebuah nilai apapun, jadi masih menampilkan string kosong. Nah, kalau ini dia string default karena sudah mengisi yaitu folder. Jadi nanti new type ini akan ketika
untuk memulai jalur atau folder, pasti yang diawali untuk folder, bukan lalu kemudian bisa menggunakan file. Lebih lanjutnya kita lebih mendalami lagi, bentar. Nah, kita lanjut aja. Ya, kemudian ada cons get current items. Nah, ini tujuannya cons get current items ini itu berfungsi dengan sesuai dengan namanya get current items ini, yaitu kayak mendapatkan jalur sebuah item. Nah, ketika misalkan kita mengeklik suatu folder gitu atau beberapa untuk suatu data, file dan sebagainya. Nah, get current items itu bertujuan melihat sebuah current yang sesuai user apa yang sekarang dia menggunakan folder tersebut gitu. Nah, sekarang kan tadi saya menggunakan folder Kinan kan. Jadi inilah untuk mendapatkan current itemsnya. Nah, kemudian set current item. Nah, di sini merupakan ada sebuah parameter new children, parameter baru ini. Lalu ada const update. Nah, ini ketika kita untuk update melibatkan add dan R2 array. Nah, jika path align-nya sama dengan 0, itu dia masih merupakan hasil data baru dari children. Nah, ini merupakan hasil rekursi. Kalau nggak salah namanya sebetulnya rekursi deh. Rekursi. Penggunaan map ini. Yes. Nah, jika sudah terdapat item dan sudah item dan dengan ada ID-nya dan sama dengan 0, maka ntar menunjukkan item yang sudah ada. Nah, merupakan children updatean dari children slice. Nah, ini ntar untuk sebuah update seperti ini. Item dari children ini akan update. Kemudian ada const add item. Nah, const add item ini ada fungsi ini if new name trim return. Nah, ini gunanya supaya dia ketika untuk menambahkan data untuk nama, dia tuh biar tidak kosong. Nah, kalau kosong dia tidak bakal untuk membuat penambahan. Oke. Lalu const new item. Nah, di sini ada beberapa ID-nya ini akan memasukkan kayak waktu dia telah menambah gitu. Terus nama, time,
considered a folder atau array lain, atau merupakan sebuah hal yang kosong. Maksudnya hal kosong itu atau sejenis lainnya, itu merupakan null atau tidak ada nilainya. Nah, const update. Nah, kalau jika terhadap update itemnya, maka akan dibantu oleh split operator dan sebuah constant ini dari hasil properti ini. Nah, jika set karena telah terupdate, maka akan menunjukkan string kosong yang baru. Jadi seperti itu untuk menambahkan item, bisa untuk mengupdate dan bisa untuk menambah. Kemudian ada considered item. Nah, considered item ini kita dengan menggunakan parameter ID atau dengan bantuan ID. Nah, ID ini, untuk const filter ini, ketika kita mencantumkan atau melibatkan parameter ini, maka yang akan terfilter item yang ingin kita hapus itu merujuk pada salah satu ID-nya saja. Nah, jika sudah, ntar akan terfilter dan akhirnya kehapus. Jadi itu caranya delete item dengan metode filter tadi. Jika misalkan saya akan membuat folder. Nah, ketika kita ingin menghapus hanya ID yang melibatkan ID ini saja. Data ini saja yang dihapus. Nah, jadi tidak sekaligus kehapusnya. Jadi seperti itu. Lalu const rename item. Nah, ada di sini bagian fiturnya rename item ini. Nah, rename item ini kita juga melibatkan ID karena kita merujuk pada salah satu nama folder atau file yang ingin kita ubah, salah satunya saja gitu. Nah, untuk sebelum memulainya rename, pastinya ada prompt. Ntar akan memunculkan prompt, yaitu nama baru. Jadi kayak gini implikasi di websitenya. Nih, nah ini promptnya. Nah, tadi hi, terus saya ganti halo. Nah, inilah halo. Nah, jika new label, ini hasilnya gitu. Nah, ini tidak boleh kosong, maksudnya seperti itu. Label itu tuh kayak nama tadi. Kayak kolomnya itu nggak boleh kosong. Nah, const name get current map item. Jika item return, nah untuk rename ini yang pertama kita akan melihat nih item ID sama dengan ID. Nah, ini kita merujuk pemilihan user dalam sebuah item akan merujuk pada item itu sama dengan item itu juga, maksudnya data itu juga, ID-nya itu juga gitu. Karena sama gitu. Kembali return new label. Nah, kembali
datanya masih ada sama ini nih biar dapat mengupas semua data dari tiap data dari pemilihan ID-nya. Nah, namanya yaitu new label kembali menjadi nama baru gitu. Kembali ini tetap tapi merupakan nama baru. Nah, kembalilah item seperti biasanya tapi dengan namanya sudah baru. Nah, itulah set current item jadi rename. Kemudian const enter folder. Nah, const enter folder ini juga merujuk pada ID, parameter ID juga dengan penelusuran folder tiap folder dan dengan menggunakan split operator dan juga dengan penggunaan ID tiap yang dimiliki sebuah folder. Kemudian const go blank. Nah, ini kosong karena ya tujuannya dia untuk untuk break dengan slash 0-1 karena untuk kembali. Tujuannya ini untuk kembali atau previous gitu loh. Nah, intinya seperti itu, previous seperti kayak ini. Previous untuk kembali gitu. Previous untuk ini kembali. Ya gitu dah. Dan akhirnya get current item. Dan pada akhirnya get current item jadi sudah menampilkan data dengan folder atau file yang dibuka saat ini dengan dengan adanya current item. Maksudnya kayak ada dengan sesuai jalur foldernya. Nah, jadi itulah untuk fungsi pembuatan function untuk rootnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk pembagian HTML-nya nih. Pembuatan aplikasinya. Nah, di sini kita membuat folders. Nah, di sini juga item juga difilter. Nah, tab folder, map folder juga sekarang folder name. Jadi ya gitu deh. Jadi gini, memfilter tab ini sama dengan folder. Misalkan data ini difilter, I-nya ini tabnya sama-sama folder gitu. Harus misalkan folder ID, custom folder, klik sekarang pas folder ID. Folder name, dengan bantuan folder ID. Nah, sekarang path-nya ini dengan bantuan ID, folder ID. Dan juga kita ditunjukkan yaitu folder name yang ada namanya. Jangan lupa ini merupakan objeknya dan ini propertinya. Nah, maksudnya ini merupakan objek yang sebut semua di sini. Ini merupakan objeknya nih, folder ini. Nah, lalu ini propertinya karena dia akan menunjukkan string hasil dari name-nya yang oke. Kemudian ini merupakan judul. Terus ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk pembuktian, untuk melihat gimana jalur folder file yang kita gunakan saat ini. Nah, current file line 0
button name, go back, kembali. Ini on hands-nya, on change, on click ya, handle apa sih nggak tahu lah. Ini pembagian untuk input ini nih, set new name. Sebelumnya ada fitur ini kan. Nah ini pembuatan nih. Nah tuh, type-nya berupa teks tuh, class name yaitu ini merupakan gaya bootstrap. Nah pakai value new name ini sudah ada tadi yang di beberapa function sebelumnya. Menargetkan value-nya yaitu ke ini, ntar akan menghasilkan set new name. Nah select nah new type akan menargetkan dari ini value ini dan akan menghasilkan type baru. Nah type ini ada di sini. Nah pastinya nih menggunakan option, kita menambahkan option. Nah value nya folder atau file. Nah setelah sudah, button tambah, menggunakan tambah yaitu add item tadi. Lalu isi folder. Nah isi folder, kita buka tuh folder. Kosong. Nah kosong. Nah kita diawali kosong nih. Nah disebutin tadi di sini kosong, maka nih ya awal-awal dibuatnya kosong sama dengan kosong, belum ada current item map. Nah terunjuk lagi tuh, terunjuk ke data lain yaitu data item. Nah ini merupakan react key. React key. Nah class name nya item type folder atau file. Nah ini maksudnya bisa saja kita mau memasukkan folder atau bisa apa kan gini yang tadi sebelumnya kinerjanya kayak gini aplikasi websitenya. Misalnya udah ada ini nih, kita kembali dulu deh nih, ini folder nih. Nah itu gunanya ternary tadi. Nah kita apakah menuju folder lagi atau langsung menuju file, jadi gitu. Nah kosong itu tujuannya kayak seperti itu. Click the folder and the folder itemnya 0 ya, sudah tahu lah. Item type, nah ini cuma untuk penambahannya aja, sebuah icon aja. Untuk pembagian folder pastinya akan ini ditunjuk lagi adanya ada kayak icon ini atau ini. Jadi kayak sebelumnya dalam folder Kinan ini dia merujuk icon yang ini, folder ini, atau merujuk pada file. Jadi seperti itu ya, gitulah gunanya isi folder seperti itu. Item type, oke, itu menunjukkan itu type nya. Nah button rename, ini dia kedua, ini pemanggilan fungsi rename item sebelumnya tadi ya kan. Nah terus merujuk ke item ID, itu ya data yang ingin ditunjukkan atau yang ingin dipilih itu untuk membuat rename ya. Begitu juga hapus seperti itu. Ini event handle dan ini event handle on click.
Kemudian sudah berakhir. Tada, sudah selesai. Ini untuk Melinda up-nya. Akhirnya selesai juga. Setelah React DOM ini untuk komplement itu apa HTML React DOM ini. Jadi enggak apa sih? Gini ya deh. Antar lupa bentar. Iya kan benar kan komplement baru HTML kan biar semua apa sih bahasa dari HTML ini juga bisa untuk dirender ke agak bisa kebaca di itu browser. Nih, ini contohnya di ini nih. Jadi Reacton kayaknya ini nih. Kayaknya itu. Oke, sudah semuanya sudah dibahas. Oke, apa lagi? Udah kan? Nah, iya benar sudah selesai. Nah, itulah struktur pembuatan dari codingnya dan hasil dari dan browsernya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Kinanda Rupang Deprasiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.